Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak bakal membahas salah satu koin, tetapi yang bakalan gue bahas lebih dominan terhadap makroekonomi dan juga kondisi dunia. Jadi sekarang ini ada beberapa poin-poin penting yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua, supaya bisa menjadi evaluasi dan juga alat pertimbangan untuk kalian. Kira-kira apa tindakan yang akan kalian lakukan dengan beberapa poin-poin penting yang bakal kita bahas hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini ada beberapa poin-poin penting di mana minggu sekarang akan ada event penting, salah satunya mengenai rilis data CPI. Dan selain itu, kita juga bakalan membahas mengenai Fed Fund Rates gitu ya, di mana antara inflasi dan juga kenaikan suku bunga yang telah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dan sekarang kita cek dulu mengenai kondisi market cryptocurrency, kira-kira sekarang itu seperti apa. Dan ternyata kondisi market cryptocurrency itu bear market lebih dominan atau lebih menguasai kondisi saat ini. Di sini untuk market cap industri cryptocurrency secara global mengalami penurunan hampir 3%. Di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan di atas 3% dan harganya sudah turun di bawah 28 ribuan US dollar. Selain itu di sini ada Ethereum, BNB dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan. Nah, jadi menurut gua sendiri pun ya teman-teman juga harus lebih aware gitu ya terhadap beberapa informasi-informasi, salah satunya mengenai makroekonomi dan juga kondisi dunia. Karena isu dari makroekonomi dan juga kondisi dunia itu akan berdampak sekali dan berpengaruh sekali terhadap market cryptocurrency. Ketika memang isu dari makroekonomi dan juga kondisi dunia sifatnya negatif, tentu itu akan berdampak terhadap market cryptocurrency terkoreksi. Begitupun sebaliknya, ketika memang isu tersebut sifatnya positif, itu akan berdampak sangat-sangat positif juga terhadap kondisi market cryptocurrency. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana sekarang kita masuk dulu ke dalam mediainvesting.com. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei mendatang, ini ada beberapa event-event penting gitu yang akan diumumkan, terutama mengenai rilis data CPI. Nah, begitupun dengan rilis data CPI tersebut, ketika memang hasilnya negatif, ini akan berdampak baik sedikit ataupun banyak terhadap kondisi market cryptocurrency. Tapi ya ini pun sebaliknya juga gitu, ketika memang hasilnya positif, ini akan berdampak positif juga terhadap market cryptocurrency. Nah, jadi di sini kenapa gue katakan buat teman-teman pun harus juga gitu ya untuk memperdulikan ataupun aware terhadap beberapa event-event penting dan juga poin-poin penting baik mengenai makroekonomi dan juga kondisi dunia. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap market cryptocurrency. Dan untuk informasi yang kedua, di sini ada salah satu akun Twitter Zero Hedge ya yang telah membagikan mengenai Fed Fund Rates. Nah, jadi kurang lebih apakah dengan adanya sebuah informasi dan juga pola seperti ini seperti chart dari salah satu altcoin baik Bitcoin, Ethereum, BNB, ternyata di sini Fed Fund Rates pun dia memiliki pola gitu ya. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, tanpa disadari, di sini Elon Musk sangat peduli sekali dan juga menanggapi dengan adanya sebuah updatean ataupun tweetan dari akun Twitter Zero Hedge. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Elon Musk ataupun menanggapi dengan adanya sebuah tweetan seperti ini, it's almost like there's a pattern. Apakah mungkin gitu ya, suku bunga seperti ini tuh memiliki pola? Itulah yang disampaikan ataupun yang dikatakan oleh Elon Musk. Nah, jadi kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh Zero Hedge tersebut di sini. Kembali ke tempat kami di tahun 2006 dan sekarang bagian yang menyenangkan dimulai. Apakah mungkin pada saat 2006 dan juga kondisi saat ini mengenai suku bunga gitu ya, ini sama rata. Artinya posisinya sedang di puncak, tapi pasca 2006 ini langsung adanya suatu penurunan gitu ya. Tapi sekarang di saat FOMC kemarin, dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yang bernama Jerome Powell, itu dia tidak menyatakan apapun. Baik pemberhentian menaikkan suku bunga, apalagi untuk memangkas gitu ya. Jadi memang sampai sekarang tidak ada pernyataan apapun dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed bahwa dia akan menyetop atau memberhentikan dari kenaikan suku bunga atau mungkin akan tetap melanjutkan menaikkan suku bunga. Dan ternyata apa dampak terhadap kenaikan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Sentral kemarin? Karena dia telah mengambil tindakan menaikkan sekitar 0,25% atau setara dengan 25 basis point. Jadi ternyata itu jelas sekali adanya dampak terhadap sektor lain, salah satunya mengenai sektor perbankan. Nah, jadi yang terjadi terhadap kenaikan suku bunga yang telah ditindaklanjuti oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang kemarin menaikkan sekitar 0,25%. Fed mengungkapkan 722 perbankan melaporkan kerugian yang belum direalisasi lebih dari 50% modal karena kekhawatiran asas krisis perbankan Amerika Serikat meningkat.
Nah, jadi dengan adanya suatu tindakan yang telah diambil ataupun keputusan yang telah diambil oleh Fed, di mana Fed beberapa hari yang lalu dia mau tidak mau harus menaikkan suku bunga demi menekan inflasi. Tetapi apa yang telah terjadi ini pun berdampak terhadap sekitar 722 perbankan yang telah melaporkan terhadap bank sentral mengenai kerugiannya yang telah dialami. Dan di mana di sini kekhawatiran pun atas krisis perbankan Amerika Serikat meningkat. Dan dengan laporan yang telah diterima oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri, ternyata sekarang Bank Sentral mau tidak mau harus berbenah kemudian. Jadi kurang lebih ungkapan yang telah diupdate oleh media newsbitcoin.com, Federal Reserve Amerika Serikat telah mengungkapkan dalam sebuah presentatif dewan oleh Divisi Pengawasan dan juga Regulasi bahwa 722 perbankan melaporkan kerugian yang belum direalisasi melebihi 50% dari modal mereka pada akhir kuartal ketiga tahun 2022. Presentasi tersebut dirilis ke publik pada bulan April adalah tertanggal 14 Februari dan ini menyoroti dampak kenaikan suku bunga pada bank-bank tertentu dan pendekatan pengawasan Fed untuk mengatasi masalah di bank-bank ini. Nah, jadi memang ini real gitu ya, ini pure 722 perbankan yang melaporkan terhadap bank sentral dengan kerugian yang telah dialami lebih dari 50% itu berdampak terhadap suku bunga yang telah dinaikkan oleh bank sentral. Dan di mana di sini mau tidak mau bank sentral pun harus mulai gitu ya untuk pendekatan mengawasi dan juga mengatasi masalah di beberapa perbankan tersebut. Terutama untuk beberapa perbankan yang berada di negara Amerika Serikat. Nah, jadi ini pun mungkin ada kaitannya dengan kondisi market cryptocurrency saat ini yang sedang terjadi koreksi. Dan selain itu pun di sini ada media You Today yang telah memberikan suatu updatean informasi terbaru. Jadi hitung mundur ke kripto. Analisis teratas mengungkapkan mengapa Juli sangat penting. Nah, jadi ini pun ada poin-poin penting gitu ya mengenai bulan Juli terkait kondisi market cryptocurrency kira-kira akan dibawa kemana. Nah, jadi di sini yang harus kalian evaluasi dan juga pertimbangkan apakah kalian akan save money atau kalian akan siapkan uang untuk serok dan juga tambah muatan ataupun dan sebagainya, atau mungkin kalian akan ambil tindakan untuk cut loss dan mengamankan aset-aset kalian. Karena di sini apa yang telah disampaikan, jadi menurut pakar makro senior yang bernama Mike McGlone dari Bloomberg Intelligence, munculnya resesi bisa menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Bitcoin sejak kedatangannya di akhir tahun 2010-an. Dengan prediksi Juli mendekati titik awal penurunan aktivitas ekonomi, community crypto khawatir tentang bagaimana hal itu akan berdampak pada pasar mata uang digital. Nah, jadi dengan resesi yang akan datang tepatnya di bulan Juli gitu ya untuk di negara Amerika Serikat sendiri. Jadi tentu ini akan berdampak terhadap kondisi market cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Di mana Bitcoin ini adalah salah satu raja cryptocurrency dan mungkin menjadi salah satu induk di mana ketika Bitcoin mengalami koreksi, beberapa altcoin terutama untuk top 100 cryptocurrency teratas itu akan terkerek turun. Begitupun sebaliknya ketika Bitcoin mengalami kenaikan, beberapa altcoin pun itu akan mengalami kenaikan. Walaupun tidak semuanya ikut terkerek naik. Ya, biasanya Bitcoin mengalami kenaikan tetapi masih ada beberapa altcoin malah mengalami koreksi. Jadi inilah yang harus kita evaluasi dan juga pertimbangkan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, kira-kira apa yang akan kita ambil mengenai keputusan yang akan datang terutama di bulan Juli mendatang. Dan pernyataan tentang bagaimana pasar akan merespon saat Amerika Serikat menuju resesi ada di benak semua orang. Model Bloomberg Economics memperkirakan bahwa resesi dapat dimulai pada bulan Juli. Nah, jadi ini akan menjadikan suatu titik penentu gitu ya menurut salah satu pakar makro senior yang bernama Mike McGlone gitu ya, pada bulan Juli mendatang itu akan dimulainya resesi terutama di negara Amerika Serikat. Dan itu akan menciptakan juga ketidakpastian tentang masa depan Bitcoin dan juga mata uang cryptocurrency lainnya. Nah, jadi itulah kurang lebih ya ada beberapa poin-poin penting mengenai kondisi market cryptocurrency kira-kira akan dibawa kemana. Dan bukan hanya dari segi sektor perbankan dan juga kondisi market cryptocurrency aja itu akan berdampak agak sedikit negatif. Tetapi di sini pun adanya suatu updatean dari salah satu platform CoinGecko. Di sini ada top 10 checks by trading volume. Jadi di sini ada sekitar 10 exchange yang mengalami minus dari segi trading volume-nya. Yang pertama di sini ada Binance yang menduduki peringkat pertama yang minus sekitar 62,1% mengenai trading volume-nya. Dan untuk yang kedua ada Upbit sekitar 7%, ada OKX 6%, Coinbase, Maxi, Gate.io, KuCoin, Kraken, Huobi dan juga Crypto.com. Nah, jadi di sini pun menyebar kemana-mana gitu ya dengan beberapa informasi-informasi penting. Dan kenapa di situ gue menyatakan buat teman-teman semua harus mempertimbangkan sebaik mungkin apa yang akan kalian ambil mengenai keputusan-keputusan kalian tersendiri. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai updatean yang barusan kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.